kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Halo Sobat Rehat yang saya kasihi, kita jumpa lagi dalam Renungan Hati Sehat GBI Ngadinegara Yogyakarta. Renungan kali ini saya beri judul Memberi dengan Kasih. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti maksud dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih atas anugerah, berkat, serta kasih karunia yang Tuhan curahkan bagi kami sekalian, di mana saat ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan mampukan kami masing-masing untuk mengerti apa yang Engkau firmankan, sehingga itu menjadi berkat bagi kami, dan iman kami boleh dikuatkan dan kami terus tetap taat dan setia di dalam setiap mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau serahkan saat renungan ini, biarlah Tuhan yang berdaulat memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 saja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat berikutnya. Mari kita bersama-sama membaca. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ayat 9 dan seterusnya sampai 15 silakan Bapak Ibu untuk membaca sendiri supaya kita bisa mengerti makna keseluruhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masih ingat dan kita sudah tahu tentang cerita seorang janda Sarfat yang memberi sepotong roti bundar kecil kepada Nabi Elia. Cerita itu ada di kitab 1 Raja-Raja ayat
pasal 17. Di saat janda sarafat ini tidak mempunyai bahan makanan lebih untuk diberikan kepada orang lain, namun dia tetap memberikan makanan itu dengan sukacita kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Kisah janda sarafat ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Saat dia memberi dengan kasih, dia tidak takut kekurangan. Dia yakin Tuhan pasti memberikan berkat dengan melimpah. Di sini Tuhan mengingatkan kita supaya kita dapat memberi yang terbaik dengan penuh kasih, sukacita, dan kerelaan hati, dan bukan karena paksaan atau tidak enak hati. Seperti di ayat yang 7 kita baca tadi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tindakan memberi dalam kondisi kekurangan adalah tidak mudah. Namun ada janji firman Tuhan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti tertulis di ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita harus memegang janji itu. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan atau sanggup melimpahkan berkat kasih karunia yang dilimpahkan pada kita sekalian. Pada saat kita rindu memberi, meski dalam kekurangan, Allah akan menyediakan dan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Allah yang menyediakan benih bagi penabur, Dia juga akan menyediakan segala berkat untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maksud dari semuanya ini adalah supaya kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kita menjadi pribadi yang melimpah dengan kemurahan hati, menolong orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pemberian dengan kasih akan membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih, supaya dengan sukacita dan kerelaan hati kita dapat memberi orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berpikir tentang hal memberi, terkadang kita sering merasa tidak rela jika apa yang kita usahakan dengan susah payah kemudian harus diberikan kepada orang lain. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menerapkan ajarannya, di mana kita tidak hanya sekedar memberi, tetapi kita harus memiliki rasa empati, yaitu kita harus bisa merasakan hati, perasaan, dan penderitaan orang lain yang kita tolong. Memberi juga bukan harus berupa materi, tetapi bisa perhatian, waktu, tenaga, dengan tulus dan kerelaan hati.
Di dalam Amsal tadi dikatakan Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberi. Artinya, ketika kita memberi perhatian, waktu ataupun tenaga dan lainnya, kita pun akan menerima kembali perhatian dan waktu tenaga lebih banyak. Memberi adalah ungkapan kasih dalam bentuk nyata yang tidak selalu berupa materi, tetapi lebih luas dari waktu dan tenaga kita. Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan untuk dinikmati sendiri. Hidup yang kita jalani adalah tentang memberi dan mendapatkan. Berapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah lebih penting daripada berupa banyak yang kita peroleh, berapa banyak yang kita peroleh dari dunia ini. Semangat untuk memberi haruslah lebih besar dari semangat yang untuk menerima. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Karena itu, percayalah, Ia memperhitungkan semua yang kita berikan dengan kerelaan hati dan penuh kasih. Sikap memberi yang benar adalah didasarkan kasih. Saya ulang, sikap memberi yang benar adalah didasarkan oleh kasih. Memberi dengan kasih menjadi motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah renungan yang bisa kita belajar bersama-sama. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu yang sekelumit ini boleh menjadikan rema di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang rela hati untuk menjadi pemberi. Artinya kita boleh menjadi orang yang penuh perhatian kepada penderitaan orang lain. Kita boleh menjadi penolong bagi mereka yang memerlukan. Untuk itulah Tuhan memberikan kami supaya kami mempunyai hati yang tulus, ikhlas untuk memberi sesuatu kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman Riyad, kiranya Tuhan memberkati, haleluya.